Episode 3. Pertemuanku pertama kali dengannya waktu itu. Aku dan dia sama-sama mau mengambil jaket alma mater kampus. Dia menitipkan alma mater itu padaku karena dia harus ke belakang. Kelihatannya, ia sangat terburu-buru sekali. Aku, yang sudah terpesona dari pertama kali melihatnya. Tentu saja, aku tidak keberatan. Dan disitulah awal perkenalanku dengan dia. Bagas adalah laki-laki tampan, kaya raya dan ramah. Mana ada wanita yang tidak suka dengannya. Aku bagaikan pungguk merindukan bulan. Dan aku sangat sadar akan semua itu. Makanya aku hanya bisa jadi pengagum rahasianya saja. Hai Vanilla, sapa Bagas padaku. Apa kabar? Baik, jawabku. Kamu bagaimana? Tentu sangat baik. Mau kemana kamu? Sapa Bagas. Ayo makan dulu. Bareng-bareng sama teman-temanku. Oh iya, kenalin nih. Teman-teman sekelasku. Aku dan Riri berkenalan dengan teman-temannya Bagas. Maaf Bagas. Kami sudah kenyang. Dan sebentar lagi mata kuliah selanjutnya akan dimulai. Terima kasih atas tawarannya. Lain kali aku pasti mau. Okelah kalau begitu. Kapan-kapan jangan menolak ya. Kalau aku ajak makan, ucap Bagas padaku. Pasti. Aku enggak bakal nolak kok. Aku duluan ya. Hati-hati ucap Bagas. Aku melambaikan tangan kanan ke arah Bagas. Dan tangan kiriku menggandeng Riri. Sesampainya di kelas, Riri bertanya padaku. Kamu naksir ya sama Bagas? Ayo ngaku. Jangan bohong. Aku mengangguk. Kemudian aku tersenyum kecil. Ri, tidak mungkinlah. Aku bisa jadi pacarnya. Secara dia siapa? Dan aku. Cuma remahan rengginang baginya. Riri pun tertawa sambil memukul tanganku. Dan aku membalas sambil memeluknya. Jangan salah Vanilla. Kamu itu punya karisma tersendiri loh. Kamu cantik, pintar, baik, dan yang terpenting, kamu bukan orang yang egois. Dan selalu peduli terhadap sesama. Riri memberiku dukungan. Terima kasih sudah memujiku timpalku. Tiba-tiba HP-ku berdering. Ternyata dosen mata kuliah linguistik tidak datang hari ini. Pak Irwan memberitahuku. Pak Irwan adalah dosen linguistik. Berbeda dengan Bu Helena. Pak Irwan baik, humoris, dan menjadi dosen idola di kelas kami. Pak Irwan tidak bisa masuk hari ini dikarenakan anaknya masuk rumah sakit dan harus dirawat. Dia hanya menyuruhku mengumpulkan tugas kelompok yang harus dikumpulkan hari ini dan mengabsen siswa yang datang hari ini. Sebetulnya jabatan aku di kelas hanya wakil ketua kelas. Berhubung ketua kelasnya jarang masuk, akhirnya semua tugasnya aku yang menghandlenya. Kebetulan hari ini cuma ada 2 mata kuliah. Dan harusnya mata kuliah linguistik berakhir 3 jam kemudian. Karena Pak Irwan tidak masuk. Ya jadi, kelas berakhir sampai di sini. Selesai mengumpulkan tugas dan mengabsen. Aku mempersilahkan semua mahasiswa untuk pulang. Harusnya hari ini, ada 3 kelompok yang presentasi. Salah satunya kelompokku. Main ke kosan. Kuyup, ajak Riri. Berhubung kos Riri tidak jauh dari kampus. Dan Pak Irwan tidak masuk. Aku iyakan ajakan Riri. Oke sahutku. Ada apa di kosanmu? Tanyaku. Riri menjawab. Ada mie instan. Sama telur. Aku tertawa kencang sekali. Itu mah makanan khas anak kos. Riri tersenyum. Setibanya di kosan Riri, aku bertemu dengan tukang ojek online yang tadi pagi mengantarku. Sudah pulang Mbak Riri? Tukang ojek online itu menyapa Riri. Iya mas jawab Riri. Abang ojek online itu pun kembali tersenyum padaku. Kamu kenal sama ojek online itu Ri? Riri menjawab. Ya, kenal lah.
Dia tinggal di samping kos-kosanku. Di sebelah kamar kamu. Aku memotong pembicaraan Riri. Ngaco kamu yang enggak lah. Di bangunan sebelah. Kalau ini kosan khusus cewek. Yang buat cowok di gedung sebelah kiri. Riri menimpali. Oh, aku pikir sebelahan kamarmu. Ada apa dengan Mas Raden? Tanya Riri padaku. Kamu juga mengenalnya. Aku tidak mengenalnya. Tetapi, tadi pagi, aku naik ojek dengannya. Dia sudah punya pacar Ri. Tanyaku pada Riri penasaran. Aku tidak tahu. Aku juga baru mengenalnya. Sekitar 1 bulanan. Kenapa? Kamu naksir. Bagaimana dengan Bagas? Ucap Riri. Bagas itu langit, Ri. Dan aku bumi. Nggak mungkin dia suka sama aku. Nan kalau sama Mas Raden kan. Kita selevel. Kenalin aku lebih dekat dong Ri. Sama Raden. Kamu baik deh. Allah. Bisa aja kamu ngerayu aku. Nanti pas azan zuhur Mas Raden pasti pulang. Untuk makan dan salat dulu. Nanti aku kenalin lebih dekat sama Mas Raden. Soalnya aku tahu kamu orang baik. Begitu juga Mas Raden, ucap Riri.